Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah duhai Muhammad, bila kamu sekalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah aku. Maksudnya mengikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 31. Dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa di antara kamu sekalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat ke-54. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku orang-orang soleh, maksudnya orang mukmin sejati, maka aku menyatakan perang kepadanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang paling kusukai, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, dari apa yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, yaitu bila ia mengerjakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya, seseorang itu akan selalu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan kesunahan atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Apabila aku mencintainya, kata Allah, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengarnya, aku merupakan penglihatan yang ia pergunakan untuk melihatnya, aku merupakan tangan yang ia pergunakan untuk menyerangnya, dan aku merupakan kaki yang ia pergunakan untuk berjalan. Seandainya ia bermohon, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya, dan seandainya ia berlindung diri kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain, wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu ta'ala al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulana fa ahbibhu wa yuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulana fa ahibbuhu fayuhibbuhu
ahlus sama'i thumma yudau lahul qabul fil ard. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian penghuni langit mencintai orang itu. Setelah itu kecintaan tersebut diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan, maka cintailah ia Jibril. Kemudian Jibril mencintai orang itu. Setelah itu Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian penghuni langit mencintai orang itu. Setelah itu kecintaan tersebut diteruskan kepada penghuni bumi. Dan bila Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan bin fulan, maka bencilah ia. Kemudian Jibril membenci orang itu. Setelah itu Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci fulan, maka bencilah ia. Kemudian kebencian tersebut diteruskan kepada penghuni bumi. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengimami salat pada suatu pasukan. Di dalam mengimami salat itu ia selalu menutup bacaannya dengan ucapan qul huwallahu ahad. Ketika pulang mereka menceritakan hal yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, tanyalah kamu sekalian kepadanya kenapa ia berbuat demikian, terus membaca surah qul huwallahu ahad. Maka mereka pun menanyakannya dengan orangnya itu dan menjawab. Kemudian dia menjawab, karena ayat itu mengandung sifat Dat yang Maha Pemurah, maka saya sangat senang membacanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu, beritakanlah kepadanya atau kasih tahulah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Jibril, kepada penghuni langit, dan terus menyeru kepada penghuni bumi untuk mencintai kita, dan kita menjadi hamba Allah yang dicintainya karena sebab kita mengikuti daripada yang diajarkan oleh Rasulullah dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama di dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, anak-anak dan istri serta keluarga kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.